Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Teh Astri kabarnya untuk sekarang? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf karena untuk sesi konseling untuk pertama ini lewat media komunikasi ataupun video call. Jadi saya meminta maaf sebagai konselor di sini melakukan sesi konseling lewat video call. Kemudian untuk memulai sesi konseling ini, perkenalkan saya sendiri, Sofia Oktavia Ahmadiani. Di sini saya sebagai konselor, sebagai tempat untuk Teh Astri untuk mencurahkan isi hatinya. Teh Astri sendiri boleh untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astri, nama panjangnya Astri Nurul Fitriani. Oke, Teh Astri. Kemudian untuk kesibukan Teh Astri sendiri untuk sekarang ini sedang melakukan apa? Kesibukan saya sekarang yaitu melakukan perkuliahan. Itu perkuliahan secara jarak jauh. Karena di universitas saya memilih program yang full online selama 4 tahun. Jadi saat kuliah terasa banget ya apa bosannya, karena kan kita online terus terkendala dengan susahnya berkomunikasi dengan dosen secara langsung, dan juga susah juga berkomunikasi dengan teman-teman yang sekelas, teman jauh, dosen jauh. Jadi kan komunikasi saya dengan dosen dan teman-teman akan kesulitan, sehingga saya mudah bosan ya. Terus selain perkuliahan, saya juga kerja ya, yaitu bertani. Mungkin biasanya sering disebut kalau anak zaman sekarang yaitu petani milenial. Saya ke kebun biasanya menanam beberapa sayuran hortikultura. Untuk bulan-bulan kemarin saya tanam timun, terus terong, dan untuk sekarang saya tanam cabai rawit dan juga terung lalap yang bulat. Nah, hasil sayuran yang hasil panennya saya biasa diekspor ke pasar-pasar setempat ya, yang pasar terdekat saja, yaitu untuk tambahan biaya kehidupan. Kemudian kalau boleh tahu Teh Astri sendiri untuk sekarang sedang menempuh perkuliahan di semester berapa ya? Saya sedang menempuh perkuliahan di semester 7. Oh, berarti lagi sibuk-sibuknya ya dengan tugas akhir. Iya. Iya. Kalau boleh saya tahu juga untuk rate perkuliahan dari rumah itu kayak hitungannya tuh yang pertama tuh kayak cukup baik atau gimana itu rate perkuliahan dari rumah menurut Teh Astri sendiri? Kalau menurut saya sih 4 ya dari 10. Karena kan kalau kuliah secara tatap muka yaitu enaknya kayak tadi, enaknya kita bertemu langsung dengan dosen, dan juga kita juga bisa lebih memahami apa yang dosen sampaikan. Kan kalau daring kita biasanya kayak cuman tatap muka melalui layar ya. Jadi kalau daring biasanya kadang suka saya on kamera, kadang tinggal keluar atau ditinggal ke mandi, atau kadang tinggal ke toilet, atau malah keluar kemana jajan atau kemana gitu. Jadi kan
ngebuat saya jadi nggak tahu apa yang disampaikan sama dosen. Oh iya. Semoga perkuliahan dan penanaman kebun teh asri bisa berjalan dengan lancar, kemudian perkuliahannya juga segera cepat selesai, kemudian untuk perkebunannya juga agar bisa laku di pasaran luar sana. Kemudian sebelum memasuki sesi konseling, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Teh Astri. Sebelumnya Teh Astri pernah melakukan konseling apa belum? Apa ini yang pertama kali? Sebelumnya belum pernah sih Mbak, ini yang pertama kali bagi saya. Kemudian untuk terkait konseling sendiri, sebenarnya Teh Astri sudah memahaminya apa belum terkait pengertian dari konseling sendiri? Untuk konseling sendiri saya tahunya hanya sedikit ya, seperti biasanya orang-orang yang memiliki masalah itu biasanya mereka mencurahkan isi hatinya atau kayak curhat lah gitu sama konselor. Nanti konselor biasanya ngasih solusi gitu ke kliennya. Baik, di sini saya sebagai konselor akan menjelaskan sedikit kepada Teh Astri terlebih dahulu mengenai konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu suatu proses bantuan oleh seorang konselor kepada individu atau yang sering disebut dengan konseli ataupun klien, yaitu agar potensi yang dimiliki oleh individu ataupun klien itu ataupun sebuah permasalahannya itu agar bisa dikembangkan atau bisa dicurahkan terkait permasalahannya kepada konselor, agar klien sendiri itu bisa memahami individunya itu seperti apa, bahkan dari segi lingkungannya juga seperti apa. Jadi praktik konseling ini jadi sebagai pembantu dalam hambatan-hambatan yang dimiliki oleh seorang konselor. Kemudian konselor juga di sini dalam sesi konseling itu sebagai fasilitator, sebagai kayak tempat curhatnya para klien yang sedang memiliki permasalahan, kemudian sebagai kayak membantu guna mencerahkan pikiran yang klien sendiri tuh merasa waduh butuh bantuan nih, kemana bantuannya. Nah, konselor juga bisa sebagai pembantu bagi kliennya sendiri apabila memiliki permasalahan yang sekiranya klien tuh butuh bantuan. Kemudian Teh Astri juga jangan khawatir, di dalam konselor itu ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Teh Astri di sini bisa bercerita seterbuka mungkin tentang perasaan yang mengganjal di dalam hati Teh Astri ataupun di pikiran Teh Astri. Jadi Teh Astri bisa menceritakannya seterbuka mungkin. Nah, selain asas keterbukaan yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan sendiri kan itu bisa menjadi jaminan untuk konseli ataupun klien, untuk konselornya agar bisa merahasiakan tentang permasalahan ataupun identitas yang Teh Astri miliki, yang Teh Astri ceritakan kepada konselor. Kemudian ada juga kode etiknya untuk melakukan sesi konseling, yaitu salah satunya adalah waktu untuk proses sesi konseling sendiri, yaitu untuk maksimalnya tuh biasanya 1 jam sampai 1,5 jam. Mungkin itu dulu penjelasan sedikit dari saya tentang konseling dan konselor. Apakah sudah agak lebih memahami tentang konseling sendiri untuk Teh Astri? Alhamdulillah paham setelah Mbak Sophie menjelaskan lebih detail. Insya Allah saya sudah paham. Untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan dari Teh Astri sendiri? Untuk sekarang belum ada, tapi saya memahami apa yang dijelaskan oleh Mbak Sophie, yaitu konseling, yaitu suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada
individu atau biasanya peserta didik kalau di sekolah agar dengan potensi yang dimiliki mampu untuk mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami diri, memahami lingkungan dan juga mengatasi hambatan yang untuk menentukan rencana masa depan kita yang lebih baik. Iya, alhamdulillah Teh Asri udah sedikit memahami tentang konseling sendiri. Kemudian untuk sesi konseling ini agar lebih terbuka juga, mungkin ada sedikit harapan-harapan dari Teh Asri sendiri. Oh iya, Mbak, saya juga semoga bisa mengatur kembali rencana-rencana saya yang telah saya buat supaya bisa selancar mungkin segala hal yang saya lakukan bisa lancar dan juga baik untuk saya. Tapi untuk proses konseling sendiri itu kira-kira berapa lama ya, Pak? Seperti yang telah saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk sesi konseling sendiri sebenarnya dari peraturan konseling sendiri itu maksimalnya tuh 1 jam atau kadang 1,5 jam lebih. Tapi untuk sesi konseling sendiri kan sebenarnya kalau permasalahannya itu agak berat, tidak memungkinkan untuk dilakukannya sesi konseling itu hanya sekali saja. Jadi nanti di akhir sesi konseling pertama ini jika ada hal yang masih belum bisa diselesaikan, nanti kita bisa membuat janji juga untuk sesi konseling yang selanjutnya. Kemudian ya saya juga mengharapkan semoga sesi konseling Teh Asri sekarang ini bisa membantu untuk memperlancar kembali rencana-rencana yang sudah Teh Asri buat. Mungkin untuk di saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Teh Astri? Tapi nantinya bagaimana kalau masalah saya yang alami, bagaimana caranya supaya tidak ketahuan oleh orang lain? Bolehkah saya meminta agar hal yang saya konselingkan tidak tersebar ke mana-mana? Ya, untuk terkait privasi itu sendiri kan tadi juga udah dijelaskan kalau dari konselor sendiri itu ada asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi kita bisa melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum memulai konseling ini kan. Jadi saya sendiri sebagai konselor bisa bertanya kepada Teh Astri juga apakah Teh Astri bersedia untuk sesi konseling ini. Apalagi kan sekarang kan kita melakukan sesi konseling yaitu via video call ya. Nanti Teh Astri sendiri bisa berbicara lebih lanjut dengan saya lewat chat. Apakah Teh Astri bersedia untuk suara ataupun wajah dari Teh Astri sendiri untuk dipublikasikan? Kalaupun dari Teh Astri sendiri tidak berkenan, nanti bisa langsung berbicara ke saya lewat chat. Kemudian kan asas kerahasiaan itu sendiri kan menjadi jaminan dari konselor sendiri agar Teh Astri sendiri bisa percaya kepada saya sebagai konselor dengan menjamin agar identitas Teh Astri tidak bisa tersebar kemana-mana. Mungkin itu saja untuk pembukaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Teh Astri? Tidak. Baiklah, mungkin kita langsung bisa melakukan untuk ke sesi konselingnya ya.